Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Hermansyah akan menjelaskan tentang penerapan tilang elektronik dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk latar belakangnya, pemberlakuan tilang elektronik di Indonesia memberikan kesan yang bermacam-macam di antara masyarakat. Namun menurut pakar pengamat transportasi, adanya pemberlakuan tilang elektronik ini akan memberikan dampak yang positif terhadap ketertiban transportasi dan pengguna jalan secara menyeluruh. Sebagai masyarakat yang baik, seharusnya masyarakat mengerti dengan baik tata cara berkendara yang baik juga dengan teknologi dan sistem tilang elektronik ini agar lebih berpengetahuan. Dengan zaman yang sudah serba digital ini, maka merupakan langkah yang sangat baik untuk kepolisian dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Selain dengan mengikuti perubahan zaman ke era digital yang lebih baik dengan dibantu teknologi, tilang elektronik juga dijadikan sebagai sarana dan upaya untuk memberantas korupsi di masyarakat, khususnya pada kasus penilangan pelanggaran ketertiban di jalan raya. Dalam perjalanan proses penilangan di Indonesia, sudah bukan rahasia lagi apabila proses penilangan banyak dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang nakal dengan menyalahgunakan wewenang mereka untuk menilang pengendara dengan pelanggaran yang terkadang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pengendara yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan pungli uang dari pengendara agar tidak dilakukan penilangan. Juga sudah bukan rahasia lagi apabila ada juga pengendara yang bersalah dan melanggar tata tertib berkendara dengan cara menyogok petugas yang menilangnya dengan harapan agar tidak ditilang dan ditindak lebih lanjut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi bangsa Indonesia apabila hal ini terus berlanjut, karena hal ini sudah termasuk ke dalam korupsi. Oleh karena itu, masalah ini dibuat dengan harapan agar masyarakat secara umum dapat mengerti tentang bahayanya tindak korupsi yang ada di jalanan dan solusinya yang berupa tilang elektronik yang diberlakukan dengan bantuan teknologi. Lalu untuk rumusan dan urgensi pembahasan, yang pertama adalah bagaimana urgensi penerapan dan pengetahuan tilang elektronik dan cara kerjanya. Lalu bagaimana dampak positif dari penerapan tilang elektronik terhadap negara. Lalu yang terakhir, bagaimana pengaruh tilang elektronik terhadap korupsi yang terjadi di jalanan. Adapun tujuan pembahasan yaitu untuk memahami urgensi penerapan tilang elektronik, lalu menghilangkan korupsi yang terjadi di jalanan oleh oknum, lalu memberi wawasan kepada masyarakat tentang tilang elektronik dan korupsi yang dapat dicegah. Lalu masuk ke dalam pembahasan, yang pertama tentang tilang elektroniknya itu sendiri. Polri telah meluncurkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau biasa disingkat sebagai ETLE. Penerapan ETLE nasional ini merupakan terobosan Korlantas Polri untuk mewujudkan dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebanyak 12 kepolisian daerah dengan 244 kamera tilang elektronik mulai dioperasikan. Dikutip dari @lejatim.polri.co.id, tilang elektronik atau ETLE ini menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Ada beberapa tahap dalam pelanggaran ini. Yang pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti tersebut berupa pelanggarannya ke back office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya. Beberapa pelanggarannya bisa dilihat di sini, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, lalu melanggar rambu-rambu jalan, menerobos lampu merah, berkendara sambil bermain HP, dan lain-lain. Hal ini akan otomatis ditangkap pelanggarannya oleh perangkat. Lalu tahap kedua, petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration dan identification sebagai sumber data kendaraan. Lalu tahap ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Lalu tahap keempat, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Lalu tahap kelima, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Briva untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Lalu ada bahasan tentang landasan hukum tilang elektronik itu sendiri. Penerapan tilang elektronik sendiri didasarkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Lalu ada pasal 249 ayat 3
lalu ada pasal 272 ayat 1 dan 2, lalu ada UU LLAJ, serta peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pasal 272 UU LLAJ menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi terkait dengan pasal 272 UU LLAJ tersebut di atas. Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil A. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, B. Laporan, dan C. Rekaman pelanggaran elektronik. C di sini adalah yang menjadi tilang elektronik tersebut. Lalu ada landasan hukum pemberantasan korupsi. Yang pertama ada UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lalu ada UU nomor 3 tahun 1971, UU nomor 31 tahun 1999, dan UU nomor 20 tahun 2001 yang semuanya menjelaskan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 dan UU nomor 28 tahun 1999 yang keduanya menjelaskan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya ada PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir adalah UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Lalu yang terakhir adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Lalu untuk pembahasan dan analisa, pertama tentang bentuk-bentuk korupsi dalam konteks penegasan peraturan tata tertib lalu lintas. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Bahkan dalam konteks lalu lintas di jalan raya pun ada risiko korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut tindak pidana korupsi dapat hadir dalam bentuk yang paling sederhana, semisal melanggar lalu lintas. Menurut Saud, korupsi bukan hanya dalam bentuk penyelewengan dana miliaran rupiah, namun juga nilai dan bentuk yang sangat kecil. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak melakukan budaya korupsi dengan nilai yang sangat kecil. Dalam hal ini yaitu korupsi sikap dan perilaku. Selain itu, Saud juga mengatakan bahwa penanganan korupsi tak melulu memanfaatkan fungsi penindakan, namun juga menjalankan fungsi pencegahan. Jadi tidak hanya penghukumannya saja, tetapi juga ada pencegahannya. Lalu selain dari segi dalam bentuk sederhana, ada juga dalam segi yang sudah termasuk ke dalam korupsi, yaitu sogokan atau uang damai. Berupa sogokan atau pengendara kepada oknum atau oknum yang meminta uang dari pengendara dengan beralaskan sebagai uang damai. Hal ini sudah menjadi rahasia publik yang menjalar di Indonesia, bahkan seperti sudah menjadi budaya dan norma keseharian di Indonesia ini. Bahkan dalam sebuah survei oleh Transparency International Indonesia yang dirilis di Jakarta pada tahun 2013 mencatat sebanyak 47% responden punya pengalaman dengan suap ketika berusaha menghindari sanksi tilang. Menghindari sanksi tilang dengan membayar uang dalam jumlah tertentu masih dianggap sebagai jalan pintas korupsi. Korupsi ini adalah korupsi yang sangat sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Lalu ada studi kasus dalam berita. Ini adalah beberapa sumber berita dari tahun ke tahun mengenai korupsi suap menyuap yang terjadi di jalanan. Yang pertama adalah alasan warga memilih damai di tempat saat ditilang polisi. Hanya ada dua pilihan apabila seseorang melanggar lalu lintas dan tertangkap polisi, damai di tempat atau sidang ke pengadilan. Padahal seharusnya sidang ke pengadilan merupakan satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan oleh pelanggar tata tertib lalu lintas. Hal ini terjadi karena masih maraknya perlakuan korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada penertiban lalu lintas. Tidak sedikit masyarakat yang menyogok atau menyuap oknum polisi untuk terbebas dari jerat pelanggaran lalu lintas. Hal ini jelas salah karena termasuk ke dalam korupsi yang uang yang dibayarkannya tidak akan masuk ke kas negara, melainkan ke saku oknum polisi tersebut. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa permintaan damai dengan menyuap oknum polisi dilakukan agar lebih cepat dan tidak membuang waktu mereka.
dan hanya sedikit masyarakat yang mau mengurusi pelanggaran ke persidangan karena menghabiskan waktu yang cukup lama dan prosesi yang dinilai lebih panjang, sehingga penyuapan menjadi pilihan yang menurut mereka dapat memotong waktu yang tidak penting. Lalu yang kedua ada berita titip sidang aja Pak, budaya korupsi yang mau diberantas Kapolri. Pada tanggal 27 Januari 2021, Listio Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru dan mengatakan akan menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. Salah satunya dengan menyoroti soal penanganan pelanggaran lalu lintas yang kedepannya penegakan hukum di lapangan akan dikurangi dan lebih mengutamakan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik yang akan diterapkan secara bertahap. Lalu selanjutnya adalah analisis kontribusi tilang elektronik terhadap korupsi. Penerapan teknologi tilang elektronik memberikan dampak positif terhadap jalannya proses berkendara dan ketertiban lalu lintas. Teknologi tilang elektronik dapat mengetahui mana orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman, mana kendaraan yang melebihi batas kecepatan, dan dapat mendeteksi pengguna ketika menggunakan ponsel dan lain sebagainya. Dari pendeteksian hal ini dapat membuat pengendara kendaraan menjadi lebih tertib dan lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Selain itu, kontribusi terbesar yang dapat diberikan terhadap dampak positif penggunaan tilang elektronik adalah meniadakan tindak korupsi yang terjadi antara masyarakat dan oknum polisi yang menyuap dan melakukan tindak korupsi. Hal ini dapat terpenuhi karena proses penilangan dilakukan secara online dan bukti dan semua dokumennya akan dikirimkan langsung ke alamat rumah si pelanggar lalu lintas ini. Dengan begitu pelanggar hanya perlu untuk mentransferkan denda yang diminta lalu sudah selesai. Dengan begitu sudah tidak ada lagi penilangan yang diselesaikan dengan uang damai ataupun bahkan dimintai uang oleh polisinya secara langsung. Dengan pemberlakuan tilang elektronik ini diharapkan juga adanya penurunan pelanggaran dikarenakan masyarakat sudah tertib dalam berkendara di jalan raya. Namun menurut Ketua ITW Edison Siahaan mengatakan bahwa tilang elektronik dianggap berhasil apabila tidak ada lagi yang ditilang. Ia mengatakan apabila Polri merasa berhasil karena menjaring ribuan pelanggar lalu lintas setiap hari tanpa adanya peningkatan kesadaran berlalu lintas maupun penurunan pelanggaran, maka penerapan e-tilang ini terbilang percuma dan hanya semata alat untuk mendulang dana dari masyarakat dan dari denda tilang. Kesimpulannya bahwa penerapan teknologi tilang elektronik di Indonesia sudah terlihat memiliki masa depan yang cukup baik bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya tilang elektronik, maka diharapkan masyarakat dapat berkendara dengan baik, mengikuti arahan dan rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah dapat meniadakan tindak korupsi yang selalu terjadi dan sudah menjadi rahasia publik di masyarakat Indonesia. Saya rasa tindak korupsi sudah dapat ditiadakan dengan adanya tilang elektronik ini karena sistemnya yang cukup baik dan dapat membuat masyarakat untuk membayar denda secara langsung dan tidak ada perantara atau gangguan dari oknum polisi yang mengharapkan sogokan dari pelanggar. Penggunaan tilang elektronik ini juga akan menjadikan proses penilangan dan pembayaran pelanggaran ini akan menjadi lebih transparan sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap kepolisian dan dapat menghasilkan masyarakat yang pintar dan jujur. Namun penggunaan tilang elektronik ini juga masih memiliki banyak tantangan dalam pengaplikasiannya seperti penyeluruhan infrastruktur dan pelengkapan database kendaraan masyarakat agar aplikasinya dapat digunakan di berbagai tempat di Indonesia. Ada juga tantangan lain seperti yang dikatakan oleh Edison Siahaan bahwa tilang elektronik ini akan berhasil apabila sudah tidak ada lagi penilangan. Maka kita sebagai masyarakat yang baik harus mengikuti peraturan yang ada dan patuh terhadap aturan sehingga dapat memajukan negara Indonesia menjadi negara bebas korupsi dan negara yang tertib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.